Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, dan semua pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah, kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bersama thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita dengarkan menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Shalawatullah wassalamuhu, semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta dzurriyyah kita ila yaumil qiyamah mendapat syafaat beliau Rasulullah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan sedekah. Ramadan mengajarkan kita untuk peka terhadap sosial. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan berrukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya kita mengeluarkan zakat, pentingnya kita bersedekah, berinfak. Sampai ayat zakat ini disambung dengan ayat sholat, dan banyak ayat zakat yang memotivasi kita untuk kita sadar terhadap zakat dan sedekah. Allah juga berfirman bahwa zakat itu perlu diurusi. Zakat itu perlu ditangani dengan profesional. Zaman Rasulullah SAW, Rasul juga mengutus para sahabat untuk menangani zakat secara profesional. Di surat At-Taubah 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bahwa zakat dalam hari ini perlu ditarik, zakat perlu dipungut, karena mayoritas umat Islam zakat ini adalah perdu, tapi ada beberapa yang belum sadar untuk menunaikan zakat. Maka zakat ini bisa terlaksana dengan baik untuk dikelola dengan profesional, dilaksanakan, ditarik dengan amil yang resmi. Di Nahdlatul Ulama ada amil yang resmi namanya layismu. Maka para muzaki, para munfik di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk berkenan, bersedia menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Layisnu PCNU Kabupaten Sragen. Kemudian dengan menarik zakat itu amil diperintahkan untuk berdoa, karena doa amil akan mendatangkan ketentraman jiwa bagi muzaki dan munfik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pentingnya kita mengeluarkan zakat sampai Allah memberikan banyak contoh yang menjadi perhatian bagi kita. Dulu ada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada umat Nabi Musa yang namanya Korun. Korun dikasih titipan harta yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai
kunci gudangnya Qarun dibawa oleh untanya nggak kuat. Berarti kekayaan Qarun sangat banyak sekali. Tapi ketika Qarun itu diperintah untuk membayar zakat, Qarun nggak mau. Di dalam Al-Quran, Qarun berkilah dengan berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Bahasa lugarnya, ini harta-hartaku sendiri, ini hasil kerjaku sendiri, ini uang-uangku sendiri. Kok enak temen di zakat, dikeluarkan zakatnya, kok enak temen dikeluarkan sodakohnya. Akhirnya oleh Allah, Qarun dihukum oleh Allah ditenggelamkan bersama hartanya. Itu menjadikan peringatan bagi kita bahwa pentingnya kita mengeluarkan zakat dan sedekah. Dan juga ada peringatan bagi kita, mengajarkan bagi kita, ada orang yang mereka ingin sekali menunaikan sedekah. Sampai di ayat Al-Quran di surat Al-Munafikun, mereka berkata dengan firman Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Umpama Engkau ya Allah menunda kematianku sebentar saja, aku ingin bersedekah dan aku ingin ditempatkan bersama orang-orang yang baik. Itu pentingnya kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Penyesalan datangnya di belakang, penyesalan tidak ada di depan. Orang yang sudah meninggal menyesal, cuma ingin bersedekah, cuma ingin berinfak, karena tahu pahala sedekah dan infak. Dan sedekah tidak akan menjadikan kita miskin. Justru kita sadar zakat, kita sadar sedekah, budayakan sedekah, akan menjadikan kita menjadi kaya. Allah akan menitipkan harta kepada kita yang lebih banyak lagi dengan sadar zakat dan sadar sedekah. Di momentum Ramadan ini mengajarkan kepada kita diajarkan, diberi contoh teman yang lain, saudara kita, saling peduli, saling berbagi. Maka setelah Ramadan kita teruskan budaya berbagi, budaya sedekah. Tidak cuma bagi takjil di Ramadan, tapi kita lebih penting lagi peduli kepada saudara-saudara kita, peduli kepada lingkungan kita, untuk orang-orang yang perlu uluran tangan kita. Sisihkan sebagian harta kita untuk mereka, karena pada hakikatnya sebagian harta kita adalah hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisaini wal mahrum. Sebagian harta kita adalah milik orang lain. 2,5% harta kita adalah hak orang lain yang dititipkan kepada Allah, yang dititipkan oleh Allah kepada kita, untuk kita bisa amanah tidak, dititipi oleh Allah amanah tidak, menyalurkan titipan 2,5% tadi. Ramadan merupakan bulan tarbiyah yang mendidik kita dari segi apapun, terutama di zakat, infak, dan sedekah ini. Mari kita sadar untuk menunaikan kewajiban zakat, infak, sedekah ini. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sadar membayar zakat dan ringan untuk mengeluarkan infak dan sedekahnya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, termasuk dicatat dalam
bukunya malaikat Kiramul Katibin yang mencatat orang-orang solih, orang-orang yang baik, orang-orang yang peduli sosial terhadap lingkungan sekitar, sosial kepada umat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi kepada kita. Sekali lagi, mari kita sadar zakat, mari kita sadar infak, tunaikan zakat kita, tunaikan infak kita untuk warga Nahdien melalui lembaga yang resmi Layisnu di PCNU Kabupaten Sragen. Hadanallahu wa yakum ajmain, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.